Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Ketemu lagi dengan Bu Siti. Kita akan belajar bersama mata pelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar materi tentang kecepatan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini. Tujuan kita belajar hari ini adalah yang pertama, kita akan belajar menghitung jarak tempuh, kemudian menghitung waktu tempuh, dan menghitung kecepatan. Lalu bagaimana cara kita menghitung ketiganya? Nah, terlebih dahulu kita harus mencari hubungan antara jarak tempuh, waktu tempuh, dan juga kecepatan. Nah, anak-anak, inilah hubungan antara kecepatan, jarak tempuh, dan waktu tempuh. Ternyata kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Atau dapat kita tuliskan kecepatan sama dengan jarak per waktu. Nah, kita sudah bisa mencari kecepatan. Lalu bagaimana cara kita mencari jarak dan waktu? Nah, di sini Bu Siti berikan segitiga ajaib yang akan mempermudah kalian untuk mencari kecepatan, jarak, dan waktu. Ini dia segitiganya. Di bagian atas ada huruf J, bagian kiri ada huruf K, di bagian kanan ada huruf W. Kemudian dari atas ke bawah ada tanda bagi, dari kiri ke kanan ada tanda kali. Nah, huruf K ini adalah kecepatan, J adalah jarak, dan W adalah waktu. Lalu bagaimana cara kita menggunakan segitiga ini? Mari kita lihat satu persatu. Nah, yang pertama, kita akan praktekkan bagaimana cara mencari kecepatan. Nah, ketika kita mencari kecepatan, maka kita tutupi dulu huruf K atau kecepatan. Sehingga di dalam segitiga tersisa huruf J dan huruf W. Tandanya adalah bagi. Sehingga kecepatan sama dengan J dibagi W. Atau dapat kita tuliskan kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Mari kita lihat segitiga yang kedua. Yang kedua, kita akan mempraktekkan bagaimana mencari J atau jarak. Maka kita akan menutupi huruf J-nya. Nah, tersisa huruf K dan huruf W, di mana tandanya adalah kali, sehingga jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Atau dapat kita tuliskan seperti ini. Yang ketiga, kita akan mempraktikkan mencari W atau waktu. Maka kita akan menutupi huruf W-nya. Nah, seperti ini. Sehingga di dalam segitiga tersisa huruf J dan huruf K. Tanda hubungnya adalah bagi. Sehingga waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Atau waktu sama dengan jarak per kecepatan. Nah, seperti ini anak-anak, rumus mencari kecepatan, jarak, dan waktu tempuh. Bagaimana? Mudah kan cara menghafalnya? Nah, semoga kalian semua paham. Selanjutnya, kita akan menerapkan rumus-rumus tersebut ke dalam soal. Mari kita lihat soal yang pertama. Menghitung jarak tempuh. Nah, mari kita baca ceritanya bersama-sama. Ayah pergi ke Purwokerto dengan mengendarai sepeda motor. Ayah menempuh perjalanan selama 5 jam dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Berapa kilometer jarak yang ditempuh ayah? Nah, dari cerita tersebut, mari kita gambarkan. Ceritanya adalah sebagai berikut. Ayah mengendarai sepeda motor untuk pergi ke Purwokerto. Kemudian yang diketahui di dalam soal itu ada W atau waktu sama dengan 5 jam.
Kemudian kecepatan atau K sama dengan 60 km per jam. Dan yang ditanyakan adalah jarak. Oleh karena itu, soal tersebut dapat kita selesaikan sebagai berikut. Kita tuliskan dulu apa yang diketahui di dalam soal. W sama dengan 5 jam atau waktu, K sama dengan 60 km per jam, kemudian ditanya J. Mengapa kita harus menuliskan ini? Ini akan mempermudah kita dalam menyelesaikan soal. Jadi anak-anak, ketika kalian mengerjakan, silahkan kalian tuliskan dulu apa yang diketahui, kemudian apa yang ditanya, baru kemudian kalian menjawab pertanyaannya. Nah, jawabannya seperti ini. Karena yang ditanyakan J, tadi sudah kita dapatkan rumusnya, J sama dengan K kali W. Sehingga kita masukkan angkanya, J sama dengan K adalah 60 km per jam, kemudian W-nya itu 5 jam. Sehingga didapatkan J 60 kali 5 sama dengan 300. Jarak satuannya adalah kilometer. Jadi jarak yang ditempuh ayah adalah 300 km. Nah, kita lanjutkan dengan contoh soal yang kedua, yaitu menghitung waktu tempuh. Mari kita baca ceritanya terlebih dahulu. Andi pergi ke sekolah dengan naik sepeda. Kecepatan rata-ratanya adalah 150 meter per menit. Jarak rumah Andi ke sekolah adalah 300 meter. Berapa menit waktu yang dibutuhkan Andi untuk sampai sekolah? Nah, kita gambarkan Andi yang naik sepeda untuk berangkat ke sekolah. Kemudian, kecepatan Andi adalah 150 meter per menit. Jarak antara rumah dan sekolah adalah 300. Yang ditanyakan adalah W. Soal tersebut dapat kita selesaikan sebagai berikut. Kita tulis diketahui kecepatan atau K sama dengan 150 meter per menit, jarak sama dengan 300 meter, kemudian ditanya W. Dari segitiga ajaib tadi sudah kita dapatkan rumusnya, W sama dengan J per K. Sehingga kita tinggal memasukkan angkanya, J sama dengan 300, kemudian K sama dengan 150. Sehingga didapatkan hasil 300 dibagi 150 sama dengan 2. Satuan waktu di sini adalah menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan Andi untuk sampai ke sekolah adalah 2 menit. Selanjutnya, contoh soal yang ketiga, yaitu menghitung kecepatan. Mari kita baca ceritanya terlebih dahulu. Siswa kelas 5 berlibur ke Semarang dengan mengendarai bus. Selama 4 jam, bus dapat menempuh jarak 200 km. Berapa kilometer per jam kecepatan bus tersebut? Nah, ini ada bus yang berangkat ke Semarang. Kemudian di dalam soal diketahui J atau jarak sama dengan 200 km. Waktu atau W sama dengan 4 jam, kemudian kecepatan yang ditanyakan. Penyelesaian soalnya, ini yang diketahui kita tulis kembali di sini. W sama dengan 4 jam, J sama dengan 200 km, kemudian ditanyakan kecepatan. Jawabnya, tadi di segitiga ajaib didapatkan rumus kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Kita masukkan angkanya dari angka-angka yang diketahui. Jarak sama dengan 200 km. Kemudian waktu 4 jam. Sehingga didapatkan hasil 200 dikurangi 4 sama dengan 50. Satuan kecepatan di sini adalah kilometer per jam. Jadi, kecepatan bus tersebut adalah 50 km per jam. Nah, seperti itu anak-anak, latihan soalnya. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham?
Semoga kalian semua paham. Jika belum paham, maka kalian bisa bertanya kepada Bu Siti atau Bu Isna. Nah, setelah kalian menyelesaikan pembelajaran hari ini, kalian silahkan untuk mengerjakan kuis. Ada 3 kuis yang harus kalian kerjakan. Ini nomor 1, kemudian nomor 2, dan ini nomor 3. Nah, silahkan kalian tulis jawabannya di buku tulis. Tidak perlu ditulis soalnya, ditulis saja apa yang diketahui, kemudian apa yang ditanyakan, dan silahkan jawab sesuai dengan contoh soal yang Bu Siti berikan. Seperti itu anak-anak. Selamat mengerjakan dan jangan lupa upload tugas kalian di Teams di bagian tugas matematika. Dan jangan lupa turn in ya. Baiklah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bu Siti, jika ada salah mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.